Pria itu pergi begitu saja. Faisal berdiri dan menatapnya dengan wajah bingung dan curiga. Bang, lo sebenarnya nyimpen rahasia apa sih? Raka membuka HP. Ada pesan dari Maya. Saya sudah bicara dengan Randy. Kami pisah baik-baik. Terima kasih, Mas Raka. Raka membacanya beberapa detik, lalu menghela nafas pelan. Raka duduk di depan laptop. Di layar, tab terbuka. Satu berisi foto-foto kasus perselingkuhan. Satu lagi berisi dokumen tua berjudul Oplang, Intel, Cinta Nautis. Tangannya bergerak lambat di touchpad. Pandangannya kosong. Semua ini saling berkaitan. Tapi, kenapa mereka justru makin dekat ke gua? Tiba-tiba ponsel Raka berdering. Nama Dinda pun muncul. Halo dek, ada apa? Bang, aku mau tanya. Kalau orang kasih info soal mama, tapi kita nggak yakin dia jujur, kita harus gimana? Orang itu siapa? Nanti aku cerita, tapi dia bilang kematian mama nggak wajar. Din? Tunggu abang, jangan temui dia sendirian. Oke, tapi janji ya kita bakal bahas ini bareng. Janji. Panggilannya berakhir. Raka menunduk, lalu membuka satu folder di laptopnya. Kasus lama, tidak selesai. Terlihat foto wanita muda, wajahnya familiar mirip Dinda. Maya menyiram tanaman. Langkahnya pelan, wajahnya sayu tapi mantap. Raka datang dari kejauhan. Maya menoleh sedikit tersenyum. Mbak Maya? Mas Raka, masih sibuk jadi detektif cinta. Sekarang bukan soal orang lain. Saya lagi nyari jawaban buat diri sendiri. Maksudnya, Mas? Saya ngerasa semua hal yang saya lakuin ini ternyata untuk saya balik ke rumah saya sendiri. Masa lalu saya, keluarga saya. Kadang, Tuhan kirim jalan yang gak kita duga. Saya juga akhirnya mutusin sesuatu. Apa itu? Saya mau pisah dari Randy. Saya gak bisa lagi pura-pura gak tahu. Mbak Maya, gak semua orang bisa ninggalin luka dan tetap berdiri. Kadang, luka itu justru bikin orang berhenti jalan. Tapi, saya nggak mau terus tenggelam. Saya harus berenang, walau ke arah yang belum saya kenal. Rizal duduk di pojok, sambil scroll-scroll HP. Di layar, peta digital dan daftar nama. Hentop mendekat, bawa es kopi plastik. Bro, lu kenapa sih akhir-akhir ini kayak Intel? Agak, gua cuma bantu Raka aja dikit-dikit. Wah, jangan-jangan lu juga mau buka jasa kayak dia. Ojek plus investigasi cinta. Ya kali, lumayan nama-nama pemasukan. Tapi serius, gua nemu data aneh soal orang yang dikejar Raka. Ih, seram amat. Nama orang yang dicari Bang Raka nyambung ke laporan 2 cewek hilang. Terakhir, kelihatan di tempat yang sama, Cempaka Lounge. Hah, seriusan lo? Gua harus bilang ke Bang Raka sebelum Dinda ketemu orang itu lagi. Lo hati-hati juga ya. Kadang bandit orang bisa bikin ikut lo ke bawah lo. Makanya, gue simpen semua catatan di sini. Kalau gue kenapa-kenapa, Wah, lo udah kayak agen rahasia aja. melindungi orang tuh nggak harus nunggu seragam dulu. Dinda berdiri di antara kerumunan mahasiswa yang mulai sepi. Langit mendung. Pria misterius muncul dari sisi lain kampus. Hoodie, masker hitam, tangan di saku. Kamu datang sendiri. Abangku sibuk, aku yang datang. Siap, dengar semuanya. Aku nggak peduli, aku cuma mau kebenaran. Ibumu bukan meninggal karena kecelakaan. Dia dibunuh. Sama siapa? Orang dekat kalian. Seseorang yang pernah dilindungi ayahmu dan disembunyikan kakakmu. Ngomongnya yang jelas dong. Ayahmu tahu, tapi dia milih diam. Raka tahu, tapi dia milih lindungin kamu dari cerita sesungguhnya. Kenapa? Kenapa semua orang ngutupin? Karena kalau semua kebuka, keluarga kamu bisa runtuh. Lebih baik runtuh daripada hidup dalam kebohongan. Tiba-tiba, semak-semak di sisi lapangan bergerak. Berhenti. Cukup. Raka muncul bersama Rizal. Keduanya ngos-ngosan seperti lari dari jauh. Jangan percaya sama omongannya, Din. Akhirnya kamu muncul juga. Lo masih berani nampakin muka, ha? Masih, karena saya nggak pernah takut sama kebenaran. Bang, ini semua maksudnya apa? Mama, ayah, abang tahu sesuatu yang Dinda nggak tahu. Nanti abang jelasin, Din. Tapi sekarang, Dinda harus ikut abang dulu. Kabur aja kabur. Tapi ingat Raka, makin kamu tutupin, makin dalam kamu tenggelam. Lo, siapa sih sebenarnya?
Terus-terusan kamu lindungi mereka, Raka. Tapi sampai kapan kebenaran tetap mengejar? Dan kebohongan kayak lo yang bikin hidup gue makin kacau. Kau pikir kau selamat karena bisa tutup rapat? Cepat atau lambat, semua akan terbuka. Beberapa luka nggak bisa disembuhkan, cuma bisa diwariskan. Dia mundur, lalu pergi perlahan ke arah bayangan gedung kampus, tidak dikejar. Wajah Dinda menunjukkan shock dan Raka yang menunduk dalam tekanan.